Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Clara Gracia Billy, NPM 190404020045. Saya akan mempresentasikan tugas video ujian akhir semester saya untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang dimensi produk dilihat dari sisi pelanggan. Five Force Model menggambarkan bahwa perusahaan bersaing dengan pesaing potensial, yaitu mereka yang akan masuk seperti pemasok atau supplier, pembeli atau konsumen, dan produsen produk pengganti. Selanjutnya, karakteristik suatu industri. Yang pertama, dilihat dari intensitas persaingan antar pemain. Kekuatan ini biasanya menjadi fokus pemasar, yakni intensitas rivalitas antar pemain dalam industri. Biasanya intensitas persaingan dipengaruhi banyak faktor seperti struktur biaya produk. Misalnya, semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur, maka semakin tinggi intensitas persaingan. Hal itu disebabkan setiap penjual memiliki tingkat break-even point yang tinggi, sehingga pada umumnya harus menjual produk dalam jumlah besar dan bahkan melakukan banting harga agar bisa mencapai tingkat break-even point tersebut. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Ancaman dari kekuatan ini dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk dalam industri, seperti besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan, akses bahan mentah, akses saluran distribusi, ekuitas merek, dan lain-lain. Semakin tinggi hambatan masuk, maka semakin rendah. Selanjutnya, yang pertama, kekuatan tawar-menawar pemasok. Biasanya sedikit jumlah pemasok akan menyebabkan semakin penting produk yang dipasok dan akan semakin kuat posisi tawarnya. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli. Semakin besar pembelian, maka semakin banyak pilihan tersedia bagi pembeli dan umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Masa dan strategi produk dikaitkan dengan pelanggan. Yang pertama, pengenalan dan inovator. Memperkenalkan sebuah inovasi yang seperti apa untuk produk ini karena pelanggan menginginkan sebuah inovasi. Yang kedua, pertumbuhan. Dilihat bagaimana pasar di masa awal ini bisa membuat sebuah pertumbuhan yang berarti bagi produk tersebut. Yang ketiga, pematangan. Dilihat pasar di masa akhir, yakni bagaimana produk ini bisa mematangkan di pelanggan pada saat penurunan harus konservatif pada saat itu. Jadi, inovator adalah mereka yang selalu ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Kebutuhan mereka bisa berwujud, misalnya karena menginginkan produk dengan performa yang paling bagus, ataupun tidak berwujud, misalnya karena ingin dilihat sebagai orang yang paling melek teknologi. Kebalikan hal di atas adalah pelanggan konservatif yang tidak akan membeli sampai kebutuhannya ditetapkan dengan seksama dan kekurangan produk sudah dieliminasi dengan berbagai inovasi yang dilakukan perusahaan, di mana pasar masa awal dan akhir terletak di antara dua kelompok ekstrim tersebut. Mungkin sekian saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih.